Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang ditransformasi oleh Tuhan itu sendiri. Saudara, bagaimana Tuhan mengubah hidup kita, yaitu Tuhan memakai firman Allah yang menguduskan kita. Sehingga setiap hari ketika kita merenungkan firman Allah, maka Dia langkah demi langkah mengubah hidup kita. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita harus terus tekun membaca, merenungkan firman Tuhan dan menghidupinya. Sehingga kita semakin hari, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apakah saudara mengalami kesulitan untuk memahami kebenaran firman Tuhan? Jikalau saudara menghadapi kesulitan, saudara sebenarnya tidak sendiri. Karena murid-murid Tuhan Yesus pada zaman itu juga mengalami kesulitan. Oleh karena itu kita tidak heran bagaimana orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus juga sulit untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Saudara, ada banyak masalah yang dapat kita ungkapkan mengapa kita sulit mengerti firman Allah. Ada alasan-alasan teknis, misalnya seperti budaya, bahasa, atau kebiasaan pada zaman itu. Namun kesulitan kita memahami firman Allah secara hakikat adalah karena kebenaran firman Allah itu tidak selaras dengan falsafah dunia ini dan tidak selaras dengan kedagingan kita. Sedangkan kita masih hidup dalam dunia ini dan kita banyak dibentuk oleh pola-pola pikir falsafah dunia ini. Dan kita seringkali hidup di dalam kedagingan kita. Sehingga ketika firman Allah yang berbeda dengan itu hendak masuk ke dalam hati dan pikiran kita, kita sulit memahaminya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai ayat 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi murid-murid Tuhan Yesus pada zaman itu, tidak mudah bagi mereka memahami apa yang Yesus katakan dan ajarkan kepada mereka. Bahkan sampai ketika Yesus naik ke atas kayu salib, mereka pada umumnya kurang paham akan apa yang Yesus ajarkan. Jadi bagaimana mereka harus dipakai oleh Tuhan? Saudara, itulah yang Tuhan katakan kepada mereka, bahwa Roh Kudus yang akan menolong mereka di dalam mereka untuk memahami kebenaran itu. Saudara, mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan dari bagian ini. Yang pertama, Roh Kudus itu akan menerangi hati orang percaya untuk memahami firman Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Di ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, kedatangan Roh Kudus itu selaras dengan karya Kristus. Kedatangan Roh Kudus selaras dengan firman Kristus. Sehingga Roh Kudus itulah yang akan memimpin setiap orang percaya masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita sulit memahami akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita dibatasi oleh cara pikir kita. Bukan itu saja. Kita dibatasi
oleh kemampuan kita secara rohani memahami perkara-perkara rohani. Tetapi Roh Kudus dia akan memberitakan, dikatakan, memberitakan perkataan Tuhan. Yaitu perkataan Tuhan Yesus. Saudara, maksud kalimat ini adalah bahwa Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan Allah Bapa di dalam perkataannya adalah satu kesatuan. Bukannya masing-masing. Saudara, disitulah saudara-saudara, Roh Kudus menolong kita bisa mengerti apa yang Yesus katakan, yaitu ketika dia mencelikkan mata rohani kita. Dia membukakan pikiran kita. Dia memberikan kita hikmat. Sehingga dengan demikian, kita boleh memahami maksud daripada firman Tuhan. Saudara, untuk memahami kebenaran firman Tuhan, bukan semata-mata masalah teknis, tapi seringkali masalah rohani. Karena firman Allah itu rohani. Sehingga ketika manusia hidup secara duniawi, dia tidak dapat memahaminya. Karena firman Allah yang rohani hanya dapat dipahami oleh orang-orang rohani. Untuk menjadi orang rohani, dia harus dalam Kristus. Dia harus hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga Roh Tuhan itulah sendiri yang bisa memimpin kita masuk ke dalam kebenaran firman Allah. Saudara, betapa indahnya ketika kita ingin bersekutu dengan Tuhan dan kita membaca firman Tuhan. Saudara, di situ kita akan mengagumi betapa indahnya firman Tuhan itu. Betapa indahnya kebenaran itu yang sulit dipahami. Tetapi melalui Roh Kudus, kita mulai dicelikan mengenal kebenaran itu. Yang kedua, saudara, Roh Kudus itu datang untuk memuliakan Tuhan Yesus dan memberitakan perkataan firman Kristus. Itu dikatakan ayat 14 dan 15. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, seringkali orang bertanya, mengapa orang Kristen seringkali menyebut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus? Mengapa orang Kristen jarang menyebut Roh Kudus? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus datang untuk memuliakan Yesus Kristus. Bapa, dia memuliakan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika kita mengenal Allah Tritunggal tidak terpisah-pisah. Allah Tritunggal ada dalam satu kesatuan. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, Tuhan berkata, apa yang Roh Kudus sampaikan atau beritakan merupakan perkataan Bapa maupun perkataan Yesus. Dan ini adalah perkataan Allah Tritunggal. Nah, saudara, mengapa Roh Kudus itu memuliakan Kristus? Karena Kristus adalah jalan satu-satunya keselamatan bagi umat manusia. Sehingga pusat daripada pekerjaan Roh Kudus adalah Kristus Yesus. Sehingga saudara-saudara, bagaimanakah kita hidup bisa memuliakan Kristus? Yaitu ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan bagaimanakah kita tahu kita dipimpin Roh Kudus? Ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana saya bisa memuliakan Kristus? Maka kita tidak bisa lepas dari firman Allah yang telah diberikan kepada kita. Saudara dan saya tidak mampu memuliakan Kristus jikalau saudara tidak hidup dalam firman Allah. Karena Roh Kudus, dia juga memakai firman Allah, memberitakan firman Allah, supaya saudara mengerti firman-Nya. Dan dicelikkan mata rohani saudara akan kebenaran firman itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup rohani adalah hidup yang dipimpin Roh Kudus. Dan hidup yang dipimpin Roh Kudus
adalah hidup yang memuliakan Kristus. Dan hidup yang memuliakan Kristus adalah hidup yang di dalam kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau tolong kami memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak disesatkan oleh dunia ini. Dan kami boleh hidup sebagaimana kebenaran firman-Mu yang Engkau nyatakan dan Engkau celitkan mata rohani kami melalui pekerjaan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih karena Roh Kudus menolong kami di dalam segala kesulitan kami, keterbatasan kami, untuk kami hidup bagi Engkau, untuk memuliakan Kristus. Tapi Roh Kudus, Engkau bekerja dalam hidup kami, untuk memimpin kami masuk dalam kebenaran, dan bahkan untuk kami memuliakan Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.